Now the dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Zakina dengan NPM 81225323 dari program studi akuntansi. Video ini saya buat secara khusus dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku secara mendalam bab per bab untuk durasi 30 menit ke depan. Buku yang akan saya bedah dan review hari ini adalah buku acuan utama kita, yaitu Pengantar Sosiologi Politik karya Rafael Ragamaran. Buku ini secara garis besar membedah jembatan hubungan antara struktur sosial masyarakat dengan bagaimana kekuasaan politik itu dijalankan dan dipertahankan. Buku ini sangat menarik karena memberikan kita analisis untuk membaca fenomena politik kontemporer secara lebih objektif dan ilmiah. Untuk membedah isi buku ini, saya telah membaginya ke dalam 10 bagian utama, sesuai dengan jumlah bab yang ada di dalam buku. Kita mulai dari fondasi arti sosiologi politik di bab 1, masuk ke struktur politik di bab 2, membahas gerakan sosial dan parpol di bab 3, hingga ujungnya nanti di bab 10 kita akan menutupnya dengan pembahasan demokrasi serta hak asasi manusia. Tanpa memperpanjang waktu pengantar, mari kita langsung masuk ke bab pembahasan yang pertama. Sekarang kita langsung masuk ke bab 1 yang berjudul Arti dan Titik Pandang Sosiologi Politik. Di awal bab ini, penulis menjelaskan akar kata dari sosiologi politik itu sendiri. Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata socius yang artinya teman atau masyarakat, dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti negara atau kota. Jadi bab ini menegaskan satu hal penting, politik itu tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Politik selalu berinteraksi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan perilaku kita sebagai masyarakat. Menariknya, buku ini mencatat sejarah bahwa istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1839. Awalnya Comte mau menamainya fisika sosial, tetapi karena istilah itu sudah dipakai orang lain untuk ilmu statistik, akhirnya dipilihlah nama sosiologi. Nah, ketika sosiologi dihubungkan dengan politik, para ahli di bab ini membaginya ke dalam 2 sudut pandang utama. Yang pertama, sosiologi politik sebagai studi tentang negara, fokusnya melihat lembaga formal, pemerintah, hukum, dan bagaimana negara mengatur masyarakat. Yang kedua, sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Nah, pandangan yang lebih modern ini melihat politik bukan cuma soal kantor pemerintahan, tapi soal hubungan kekuasaan antar manusia di kehidupan sehari-hari. Siapa yang memimpin, siapa yang dipatuhi, dan bagaimana keputusan diambil. Di pertengahan bab, kita diajak membedah 2 raksasa pemikiran sosiologi yang punya pandangan kontras, yaitu Karl Marx dan Max Weber. Pertama, Karl Marx melihat politik dari kacamata perjuangan kelas ekonomi. Menurut Karl Marx, masyarakat itu terbagi 2, yaitu kaum borgis dengan kelas pekerja. Bagi Karl Marx, kekuasaan politik dan negara itu sebenarnya cuma alat yang dikendalikan oleh kaum borgis untuk mempertahankan kekayaan mereka. Jadi akar konflik politik menurut Karl Marx itu selalu masalah isi dompet atau ekonomi. Yang kedua ada Max Weber, punya sudut pandang berbeda. Dia memperkenalkan konsep bernama legitimasi, yaitu alasan kenapa kita sebagai masyarakat
mau patuh secara sukarela kepada penguasa. Max Weber membaginya menjadi 3 jenis otoritas. Yang pertama, otoritas tradisional, yaitu patuh karena adat istiadat atau keturunan. Contohnya seperti raja atau kepala suku. Yang kedua ada otoritas karismatik, patuh karena wibawa atau pesona luar biasa dari si pemimpin. Yang ketiga ada otoritas legal rasional, yaitu patuh karena hukum dan aturan tertulis yang sah. Di bagian akhir bab, penulis menjelaskan bagaimana para ahli mengumpulkan data sosiologi politik ini. Caranya bisa lewat metode historis, melihat sejarah masa lalu, metode komparatif, membandingkan sistem politik antar negara, hingga metode kuantitatif seperti menggunakan survei dan wawancara untuk membaca arah suara masyarakat. Masuk ke bab 2, kita akan membahas tentang struktur politik. Di bab ini penulis menjelaskan bahwa kehidupan politik sebuah negara dibentuk oleh 2 faktor besar. Yang pertama adalah faktor fisik yang bersifat alamiah, yang kedua faktor sosial yang merupakan hasil ciptaan manusia. Kombinasi keduanya inilah yang menentukan stabil atau tidaknya politik di suatu negara. Mari kita bedah faktor fisik terlebih dahulu. Ada 2 poin penting di sini, yaitu pertama struktur geografis. Buku ini mengutip pemikiran Aristoteles dan Montesquieu. Iklim, letak wilayah, dan kekayaan alam sangat mempengaruhi karakter politik masyarakat. Contohnya, wilayah yang subur atau punya jalur perdagangan strategis seringkali memicu konflik perebutan kekuasaan. Yang kedua ada struktur geografis. Ini berkaitan dengan populasi manusia. Jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan keragaman etnis sangat menentukan kebijakan politik. Di Indonesia sendiri, keragaman ini mempengaruhi bagaimana jatah kursi di DPR atau MPR dibagi. Selanjutnya kita masuk ke faktor sosial dan artifisial. Ada 3 pilar utama yang dibahas penulis. Yang pertama, keterampilan teknologis. Kemajuan teknologi mampu mengubah struktur ekonomi sosial secara radikal. Karl Marx bahkan berpendapat bahwa teknologi baru bisa memicu revolusi karena mengubah cara manusia memproduksi barang dan berkuasa. Yang kedua, lembaga-lembaga sosial. Ini membahas aturan main dalam masyarakat, mulai dari adat istiadat, hukum, hingga partai politik. Lembaga-lembaga ini berfungsi mengatur agar persaingan kekuasaan tidak berujung pada kekacauan. Yang ketiga ada kebudayaan dan ideologi. Penulis menekankan pentingnya ideologi dan mitos politik. Ideologi berfungsi sebagai lem perekat masyarakat agar tetap bersatu, sekaligus menjadi alat legitimasi bagi penguasa untuk mempertahankan tahtanya. Sekarang kita masuk ke bab 3. Sebuah bab yang sangat dinamis karena membahas tentang gerakan-gerakan sosial dan partai politik. Di bab ini penulis menjelaskan tentang perilaku kolektif, yaitu aksi spontan sekelompok besar orang yang sering kali lahir karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Contohnya bisa berupa kepanikan massal, histeria massa, desas-desus atau rumor, hingga tren gaya hidup yang diadopsi masyarakat secara luas. Namun berbeda dengan perilaku kolektif yang sifatnya spontan, gerakan sosial itu jauh lebih terukur dan punya tujuan jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan sesuatu di masyarakat. Puncak dari gerakan sosial ini adalah revolusi sosial.
Buku ini mencatat beberapa revolusi besar seperti Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan Revolusi Rusia. Penulis menekankan bahwa revolusi sosial itu terjadi bukan cuma karena perubahan politik di tingkat atas, tapi karena adanya transformasi total pada struktur kelas sosial dan ekonomi di akarnya. Selain revolusi, bab ini juga berani membedah isu sensitif yaitu terorisme. Penulis mendefinisikannya sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik tertentu, baik yang dilakukan oleh kelompok pemberontak maupun aktor negara atau state teroris. Nah, sebagai saluran resmi agar aspirasi masyarakat tidak berujung pada kekerasan, disinilah partai politik hadir. Buku ini menjelaskan bahwa partai politik harus menguasai komunikasi dua arah. Komunikasi horizontal untuk menyerap aspirasi antar warga dan komunikasi vertikal untuk menyalurkan suara rakyat langsung ke pemerintah. Secara total, penulis menjabarkan 4 fungsi krusial parpol dalam demokrasi. Yang pertama sebagai saluran aspirasi masyarakat untuk menyerap dan menyatukan tuntutan rakyat menjadi program nyata. Yang kedua ada sosialisasi politik, mendidik masyarakat dan menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya. Kemudian ada rekrutmen politik, mencari, mengajak, dan melatih anak muda bertalenta untuk menjadi kader pemimpin bangsa. Yang kemudian sarana pemberantasan konflik, mengelola persaingan dan perbedaan pendapat yang wajar dalam demokrasi agar tidak pecah menjadi konflik fisik di masyarakat. Di bagian akhir bab, penulis memberikan catatan sejarah yang sangat mahal bagi bangsa kita, yaitu momen transisi demokrasi Indonesia pasca reformasi Mei 1998. Saat itu, situasi negara kita sangat mencekam dan dipenuhi kerusuhan sosial. Dari sana lahirlah ledakan jumlah partai politik, di mana ada lebih dari 100 partai baru yang muncul. Namun setelah diverifikasi, akhirnya hanya 48 partai politik saja yang dinyatakan sah untuk bertanding di pemilu bersejarah tanggal 7 Juni 1999. Meskipun parpol tersebut mengklaim diri sebagai pejuang rakyat, penulis mengkritik tajam bahwa banyak partai yang saat itu belum punya program kerja yang jelas. Namun, buku ini mengajak kita tetap optimis melihat pemilu multipartai sebagai gerbang baru menuju cita-cita luhur bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk ke bab 4 yang membahas topik yang sangat fundamental, yaitu tipe-tipe sistem politik. Di awal bab ini, penulis membawa kita mundur ke masa Yunani kuno untuk melihat klasifikasi klasik dari Aristoteles. Ia membagi sistem politik berdasarkan siapa memegang kekuasaan dan apa tujuannya. Menurutnya ada bentuk pemerintahan yang baik seperti monarki dipimpin satu orang, aristokrasi dipimpin segelintir orang terbaik, dan politeia dipimpin banyak orang demi keadilan. Namun, jika penguasa hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, bentuk baik ini bisa merosot menjadi bentuk yang buruk, yaitu tirani, oligarki, dan demokrasi, yang dalam konteks klasik diartikan sebagai pemerintahan massa yang ekstrim tanpa aturan. Bergerak ke era modern, buku ini menjelaskan dua sudut pandang besar lainnya dalam mengklasifikasikan sistem politik. Yang pertama ada Herbert Spencer. Beliau menggunakan pendekatan biologi atau evolusi. Ia membagi masyarakat menjadi dua tipe, masyarakat militeristis di mana negara sangat dominan dan memaksa kerjasama, serta masyarakat industri yang lebih maju karena mengutamakan kebebasan individu, kerjasama sukarela, dan perdamaian. Yang kedua, Karl Marx.
Karl Marx mengklasifikasikan sistem politik berdasarkan cara produksi ekonominya. Ia membagi tahapan evolusi politik dari masyarakat primitif, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, hingga puncaknya menuju masyarakat sosialis atau komunis. Di pertengahan bab, penulis membedah dua kutub sistem politik yang paling berpengaruh di zaman modern, yaitu demokrasi dan totalitarisme. Sistem politik demokrasi ini ciri utamanya adalah adanya kedaulatan di tangan rakyat, jaminan hak asasi manusia, kebebasan berbicara, pers yang bebas, dan pemilu yang kompetitif. Penulis juga membedakan menjadi sistem presidensial seperti di Amerika Serikat atau sistem parlementer seperti di Inggris. Sistem politik totalitarisme ini adalah kebalikan total dari demokrasi. Ciri utamanya menurut buku ini adalah adanya satu ideologi resmi yang mutlak, sistem satu partai tunggal yang berkuasa, kontrol ketat terhadap media, serta adanya teror polisi rahasia untuk membungkam kritik masyarakat. Contoh sejarahnya adalah fasisme di bawah Mussolini atau Nazisme di bawah Hitler. Nah, bagian akhir bab ini sangat menarik karena khusus membahas karakteristik sistem politik di negara-negara berkembang menurut klasifikasi Edward Shields. Ada beberapa variasi yang sering terjadi, yaitu demokrasi politik, sistem yang ideal di mana badan legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya sudah berfungsi secara mandiri dan otonom. Demokrasi terpimpin, di sini struktur demokrasinya ada, tetapi kekuasaan nyata terkonsentrasi sangat kuat di tangan eksekutif atau presiden. Buku ini mencontohkan era Presiden Soekarno di Indonesia sebagai contoh nyata demokrasi terpimpin, di mana peran partai politik dilemahkan. Kemudian ada oligarki pembangunan, sistem yang dijalankan oleh sekelompok elit yang berfokus mencetak modernisasi dan pembangunan ekonomi, tetapi dengan pengawasan politik yang sangat ketat terhadap rakyat. Dan terakhir ada oligarki tradisional, kekuasaan yang dipegang oleh elit dinasti keagamaan atau keluarga kerajaan yang masih kental dengan ikatan masa lalu. Nah, dari bab ini kita tahu tidak ada satu sistem politik yang benar-benar murni. Di dunia nyata, sebuah negara bisa saja mengaku demokratis, tetapi dalam praktiknya memiliki unsur-unsur oligarki atau terpimpin, tergantung pada dinamika, sejarah, dan kebutuhan pembangunan bangsa tersebut. Sekarang kita masuk ke bab 5 yang membahas tentang perubahan politik dan konflik. Di awal bab ini, penulis menjelaskan bahwa perubahan politik bisa terjadi secara damai melalui keputusan pemerintah atau reformasi. Tetapi bisa juga terjadi secara disruptif atau penuh konflik. Menariknya, buku ini menyajikan data riset Verbani Dani tentang tingkat partisipasi politik masyarakat. Ada warga yang pasif dan hanya ikut pemungutan suara atau voting, ada yang aktif dalam kampanye, hingga kelompok kecil aktivis yang sangat vokal dalam gerakan protes jalanan. Apa yang sebenarnya mendorong perubahan politik dan revolusi di suatu negara? Bab ini membedah beberapa teori besar. Ada perspektif Karl Marx, lagi-lagi menekankan bahwa akar perubahan politik adalah kemajuan teknologi dan struktur ekonomi. Ketika teknologi berkembang, cara produksi berubah, memicu konflik kelas ekonomi dan akhirnya meruntuhkan sistem politik lama.
Kemudian faktor sosiokultural. Pemikir lain seperti Karl Mannheim menyoroti pentingnya faktor generasi baru atau kaum muda yang membawa ide-ide segar untuk menantang nilai mana lama-lama yang dianggap usang. Faktor eksternal yaitu krisis global, kekalahan dalam perang, atau tekanan internasional juga sering menjadi pemicu runtuhnya suatu rezim. Di bagian akhir bab, penulis membagi perubahan politik menjadi 4 tipe utama. Ada perubahan gradual, perubahan perlahan melalui persaingan damai antar partai politik. Krisis besar, perubahan cepat akibat kekacauan atau perang, kekerasan dan kerusuhan, perubahan yang dipicu konflik fisik di masyarakat, dan oligarki tradisional dan totaliter. Perubahan radikal akibat bangkitnya rezim fasis atau komunis. Nah, penulis menutup bab ini dengan memberikan contoh nyata dari sejarah Indonesia, yaitu runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Krisis ekonomi saat itu memicu hilangnya legitimasi pemerintah yang berujung pada gerakan mahasiswa besar-besaran dan memaksa terjadinya reformasi sistem. Selanjutnya mari kita bedah bab 6 yang berjudul sosialisasi politik dan partisipasi politik. Bab ini menjawab pertanyaan dari mana kita belajar menilai politik? Jawabannya adalah melalui sosialisasi politik, yaitu proses seumur hidup di mana individu memperoleh sikap, nilai, dan keyakinan politik. Proses ini dimulai sejak masa kanak-kanak, di dalam lingkungan keluarga, lalu berlanjut ke sekolah lewat pelajaran kewarganegaraan, hingga dipengaruhi oleh kelompok teman sebaya atau peer group, dan media massa saat kita dewasa. Buku ini juga membahas bagaimana proses sosialisasi membentuk kepribadian politik seseorang. Berdasarkan riset sosiologi, sikap masyarakat terhadap pemerintah dipetakan menjadi 4 tipologi. Yang pertama, apatisme politik. Kelompok yang acuh tak acuh, pasif, dan merasa politik tidak punya dampak langsung bagi hidup mereka. Yang kedua ada alienasi politik. Kelompok masyarakat yang merasa terasing, kecewa, dan merasa sistem politik yang ada itu tidak adil atau korup. Yang ketiga ada anomi politik, kehilangan arah dan nilai, di mana ketidakpuasan yang mendalam seringkali memicu tindakan kekerasan politik. Lalu sinisme politik, kelompok yang selalu menaruh rasa curiga terhadap segala kebijakan atau motif para elit politik. Bagian akhir buku ini membeda bentuk-bentuk partisipasi politik, mulai dari yang formal seperti menjadi anggota partai dan memberikan suara di pemilu, hingga yang informal seperti berdiskusi atau ikut demonstrasi. Menariknya, buku ini mengutip pemikiran Morris Rosenberg mengenai alasan mengapa orang menghindari politik, yaitu ketakutan akan konsekuensi negatif, takut kehilangan pekerjaan atau dijauhi lingkungan sosial. Terus merasa aktivitas politik sia-sia dan tidak akan mengubah keadaan.
Kemudian kurangnya rangsangan atau edukasi tentang pentingnya politik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari bab 6 ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa keberhasilan demokrasi sebuah negara itu sangat bergantung pada kebersihan sosialisasi politiknya. Jika masyarakat dididik dengan baik, mereka akan berpartisipasi secara sehat, bukan menjadi massa. Sekarang kita masuk ke bab 7 yang membahas salah satu urat nadi dalam dunia politik, yaitu komunikasi politik. Michel Rus dan Philip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses mengalirkan informasi politik dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya, serta di antara sistem politik dan sistem sosial. Secara sederhana, komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan penguasa dan rakyat. Proses ini melibatkan pengirim pesan, source, pesan itu sendiri, saluran atau media yang digunakan, hingga penerima pesan. Namun, mengalirkan pesan politik itu tidak mudah karena seringkali terbentur hambatan. Salah satu yang dibahas di buku ini adalah hambatan semantik, yaitu salah paham karena perbedaan penafsiran bahasa atau istilah komunikasi antara pemberi dan penerima pesan. Untuk mengatasinya, dikenal beberapa pola-pola komunikasi politik. Ada pola komunikasi vertikal, top-down, komunikasi dari pemerintah atau penguasa ke bawah kepada rakyat, biasanya berbentuk instruksi, hukum, atau sosialisasi kebijakan. Pola komunikasi vertikal atau bottom up, aliran dari masyarakat ke atas berbentuk tuntutan, petisi, atau aspirasi. Kemudian ada pola komunikasi horizontal, komunikasi yang terjadi antara sesama warga negara, organisasi masyarakat, atau sesama elit politik. Buku ini juga mengutip pandangan Robert Land dan David Sears yang menjelaskan bahwa pendapat umum dipengaruhi oleh intensitas dan stabilitas seberapa kuat masyarakat mempertahankan pendapatnya dari waktu ke waktu. Kemudian informasi yang tersedia, seringkali opini publik bias karena keterbatasan informasi. Kemudian riset di bab ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses informasi luas cenderung memiliki pendapat politik yang lebih rasional. Kemudian peran media massa. Di negara totaliter, media massa itu dikontrol ketat oleh negara sebagai alat sensor. Sebaliknya, di negara demokrasi, media bertindak sebagai sarana pencerahan politik yang bebas. Bab 8 membahas tentang kebutuhan negara atau integrasi nasional. Penulis menjelaskan bahwa pembentukan negara bangsa modern dipicu oleh sentralisasi pemerintah dan tumbuhnya nasionalisme. Sejarah mencatat 3 gelombang nasionalisme dunia, di mana gelombang ketiga terjadi di Asia Afrika pasca Perang Dunia II untuk lepas dari penjajahan. Di Indonesia, integrasi nasional diperkuat oleh momentum Sumpah Pemuda 1928. Namun, penulis mengingatkan ancaman disintegrasi yang sering dipicu oleh ketimpangan pembangunan ekonomi dan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti kasus ketegangan di Aceh dan Papua pada masa lalu. Bab 9 membahas fungsi institusi, yaitu negara dan kekuasaan politik.
Manusia adalah makhluk yang butuh bermasyarakat, namun rawan konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan negara untuk mengatur aturan main dan menegakkan hukum. Menurut Max Weber, negara memiliki kekuasaan dan otoritas sah, serta memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya sendiri maupun kedaulatan keluar untuk diakui secara internasional. Pemerintah memiliki 4 fungsi tradisional. Ada protektif, melindungi warganya; regulatif, membuat hukum; produktif, menyediakan infrastruktur; dan humanistik, memberikan jaminan sosial bagi warga miskin. Bab terakhir, demokrasi dan hak asasi manusia. Konsep ideal demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang bertumpu pada prinsip persamaan warga negara dan kebebasan yang bertanggung jawab. Mengenai HAM, penulis meluruskan asumsi keliru yang menganggap HAM bersifat absolut, tanpa batas atau hanya produk barat. Faktanya, HAM adalah nilai universal yang diatur oleh hukum sosial. Penulis mengklasifikasikan hak asasi manusia ke dalam 4 kelompok atau kategori besar untuk mempermudah pemahaman kita. Yang pertama ada hak-hak asasi negatif atau kebebasan liberal, hak yang melarang negara ikut campur dalam kehidupan pribadi warga negara seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak mendirikan partai politik. Yang ketiga ada hak-hak asasi sosial atau positif. Hak yang menuntut warga untuk aktif memberikan pelayanan dan fasilitas seperti hak atas pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Kemudian yang terakhir hak-hak asasi kolektif. Hak yang dimiliki oleh komunitas atau bangsa secara keseluruhan seperti hak atas perdamaian, pembangunan, dan lingkungan hidup yang sehat. Nah, dari bab ini kita mengambil kesimpulan bahwa demokrasi itu tidak akan pernah hidup tanpa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebaliknya, hak asasi manusia hanya bisa tumbuh subur di dalam sistem yang demokratis. Kesimpulan akhir dari beda buku pengantar sosiologi politik karya Rafael Ragamaran ini memberikan kita pemahaman teoritis dan praktis yang sangat kaya. Buku ini membuktikan bahwa politik bukan sesuatu yang jauh dan hanya milik para elit penguasa di parlemen, melainkan sebuah sistem hidup yang berakar kuat dari dinamika sosial, budaya, struktur ekonomi, hingga perjuangan hak asasi kita sebagai masyarakat. Demikian presentasi beda buku secara mendalam dari bab 1 hingga bab 10 yang dapat saya sampaikan guna memenuhi tugas mata kuliah sosiologi politik. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian review ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu atas bimbingannya serta rekan-rekan mahasiswa semua atas perhatiannya yang telah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf atas segala salah kata yang saya sampaikan. Sampai jumpa kembali.